Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi waswahbihi wa mawalah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabatnya, sahabatnya dan juga umatnya sampai akhir zaman. Baik pemirsa Tebangu TV dan juga pemirsa yang ada di studio yang dirahmati Allah. Senang sekali saya Nini di sini kembali hadir membersamai Anda dalam program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Ya, seperti biasa di setiap program kajian Tebangu TV akan selalu menghadirkan narasumber. Dan alhamdulillah pada hari ini di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber yang usianya masih muda belia, yang pastinya di bawah saya. Beliau cantik sekali, energik sekali, dan juga seorang mubalighah yang jam terbangnya sudah Masya Allah. Kita semuanya sudah mengenalnya. Siapa beliau? Beliau adalah Ning Difla Ilfi Hasanah SSI. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Ning? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali Ning saya hari ini bisa akan panjenengan kali ini di program Mutiara Ramadan. Ya baik Ning, untuk tema kita hari ini adalah Lentera Akhir Zaman. Ya. Tapi sebelum kita ke tema kajian, kita terlebih dahulu menyapa pemirsa yang sudah hadir di studio nih. Ya. Beliau-beliau ini adalah utusan dari pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Temanggung. Ya, siapa mereka? Mari kita sapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar semuanya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Masih semangat, Ibu? Merasa seger tidak Bu hari ini, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik Ibu, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Monggo, sinten? Monggo. Iya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Muslimat Parakan, kami siap mengikuti kajian Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas rawuhnya Ibu di studio Temanggung TV. Nggih, matur nuwun sangat. Ibu-ibu, sebelum kita ke Ning Difla, kita berselawat dulu ya Bu ya. Ya, agar apa? Agar kita yang pasti semangat, kemudian sedikit lebih rileks. Ya Bu, tidak tegang. Baik, shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mentari pagi bersinar cerah, angin sejuk menyapa perlahan. Ramadan hadir membawa berkah, hati bahagia penuh keikhlasan. Matur nuwun sangat Ibu. Nah, sekarang kita beralih ke Ning Difla. Ya. Ning Difla. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwasanya untuk tema kita hari ini adalah Lentera Akhir Zaman. Ya. Kalau menurut saya ini, Ning, setahu saya nih ya. Lentera Akhir Zaman ini merajuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama kita. Dan juga ini, sejauh mana pengetahuan kita mengenang para yai, kemudian para ulama, para masyayikh. Kurang lebih seperti itu ya Nia. Tapi yang pasti kami ingin lebih tahu lebih dalam lagi tentang Lentera Akhir Zaman di kajian Ramadan hari ini, Mutiara Ramadan. Baik pemirsa Tebangu TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita simak Mutiara Ramadan dengan tema Lentera Akhir Zaman bersama Ning Difla Ilfi Hasanah SSI. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa bermuwajahah bil wujuh dalam keadaan yang sehat. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semoga silaturahimnya bisa sehidup sesurga. Amin ya Allah, amin. Kalau membahas tentang lentera akhir zaman, Betul. tadi sudah disepil dikit-dikit ya sama Bu Nini. Jadi, Jawabannya adalah kita bisa menjawab dengan menggunakan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi sallallahu Wasallam. alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda waktu itu sa'altu Jibril an ashabil ilm. Jadi Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril mengenai ahli ilmu. Ahli ilmu itu berarti orang alim. Iya. Orang alim satu itu, Iya. ahli ilmu satu itu orang alim, mufrad. Kalau jamaknya orang alim banyak itu baru namanya ulama. Ya. Terus apa jawabnya malaikat Jibril? Hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka ulama itu adalah lentera untuk umatnya Nabi Muhammad di mana? Fid dunya wal akhirah. Jadi ulama itu adalah lentera bagi umat Muhammad dunia sampai akhirat. Begitu. Coba kita bayangkan, karena memang setelah sepeninggalan Nabi Muhammad, itu yang menjadi pewarisnya Nabi itu adalah para ulama. Kalau kita diberikan bekal oleh seseorang tentang dunia, bekal dunia, mungkin kita akan bisa betul-betul mendapatkan bekal dunia tersebut. Tapi tanpa ilmu dari ulama, cara-cara kita untuk mendapatkan bekal dunia itu bisa jadi salah. Sehingga kalau salah berarti hidupnya di dunia ini tidak selamat. Kalau dunianya tidak selamat, berarti akhiratnya juga tidak selamat. Karena walaupun dunia ini hanya sementara, akhirat itu selamanya. Tapi kehidupan kita di akhirat yang selamanya itu tergantung bagaimana hidup kita di dunia yang sementara. Maka dari itu, kalau kita mendapatkan ilmu dari ulama, sehingga dalam perjalanan hidup di dunia ini kita akan mendapatkan cahaya, kita tahu tenang mana jalannya. Sehingga perjalanannya di dunia selamat, kalau perjalanan di dunia selamat, otomatis akhiratnya juga selamat. Maka dikatakan ulama itu adalah lentera dunia dan akhirat. Coba ibu-ibu bayangkan kalau di rumah kira-kira lampunya mati, gelap atau terang? Gelap. Gelap. Kalau lampu gelap, kita mau jalan katakanlah dari ruang tamu mau menuju ke dapur. Kira-kira ada perasaan was-was atau tidak? Sudah Was-was, pasti. khawatir, Iya. karena kita tidak bisa lihat jalannya. Jadi dalam perjalanan menuju ke dapur itu kita was-was. Kalau dalam bahasa Jawanya muk-mukan gitu ya. Karena apa? Takut mentok meja, Nabrak. takut kejedot, kejedot atau nabrak tiang atau soko bahasa Iya, Jawanya ya. betul. Jadi kita nggak akan tenang. Bisa jadi mau ke dapur malah kita masuknya ke kamar. Iya. Karena kita nggak lihat. Tapi lebih bahaya lagi kalau masuknya ke kamar tetangga. Nah itu Iya. lebih bahaya lagi. Aduh, jangan sampai ya, Bu Ya. ya. Tapi kalau ada cahaya, kalau ketika rumah terang, kita mau jalan sampai ke dapur itu rasanya tuh ayem, tenang. Karena kita tahu jalannya. Sehingga dalam perjalanannya tenang dan sampai benar-benar sampai di tujuan sesuai dengan yang kita maksud. Kalau mau di dapur ya ke dapur. Nggak mungkin kita malah salah ke Kamar rumah mandi, tetangga atau ke tetangga. kamar mandi begitu ya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Iya, insya Allah. Maka malaikat Jibril melanjutkan perkataannya, tuba, beruntung bagi orang. Siapa yang beruntung? Nah, nanti kira-kira kita akan membahas. Karena ada orang yang beruntung, ada juga orang yang celaka. Siapa kira-kira orang yang beruntung dan siapa kira-kira orang yang celaka? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya kira-kira ya Mbak betul, Nini ya. di sesi yang berikutnya. Ya nih ya. Ya. Baik, alhamdulillah pemirsa Tebang TV dimanapun berada, demikian tadi sesi yang pertama telah kita lalui bersama. Tetaplah bersama kami karena masih banyak mutiara hikmah, pelajaran dan juga tadi ada yang belum disampaikan ya, yang akan bisa kita gali bersama. Tetap di program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah.
Pemirsa Tebang TV yang ada di rumah maupun yang ada di studio, masih bersama saya dan juga Ning Difla, masih di kajian Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Ya. Iya, tadi di penghujung sesi yang pertama sudah disampaikan oleh Ning Difla bahwasanya ada manusia yang beruntung dan juga manusia yang celaka, ya Bu. Nah, seperti apa itu manusia yang beruntung dan juga manusia yang celaka itu? Nah, mari kita simak kelanjutannya. Monggo nih. Terima kasih. Jadi ketika kita hidup di dunia sebagai manusia akhir zaman, Ya. itu ada orang yang beruntung, ada orang yang celaka. Pertanyaannya siapa yang beruntung? Maka kita lanjut di hadis yang awal tadi. Malaikat Jibril melanjutkan perkataannya, tuba liman arafahum. Beruntung itu bagi orang yang mau mengenal dan dekat dengan ulama. Sedangkan yang celaka siapa? Walwail, celaka. Bagi siapa? Liman angkarohum wa abghadohum. Bagi orang yang mengingkari, tidak percaya, bahkan abghadohum, membenci para ulama, itu adalah orang yang celaka. Kalau kita berpikir tentunya kita akan bertanya-tanya, beruntung seperti apa sih dekat dengan ulama? Celaka-celaka yang bagaimana? Kan begitu ya? Betul. Beruntung karena apa? Banyak sekali keberuntungan kita dekat dengan ulama. Bahkan Nabi Muhammad itu menjelaskan begini, julu manjalasa sa'atain indal alim. Nah, ketika kita duduk bersama orang alim, walaupun hanya 2 jam, atau kita makan, au akala lukmatain, ya, makan hanya dengan 2 suapan. Kalau dalam bahasa Jawa derek kedahar gitu ya, makan 2 suapan. Au sami'a minhu kalimatain, atau kita hanya mendengarkan 2 kata. Kita hanya mendengarkan 2 kata. Kenapa? Karena selebihnya kita ngantuk mungkin ya, karena pengajian biasanya begitu. Durasinya biasanya 2 jam gitu. Tapi sering sekali kita mungkin dengarnya 2 kata. Kenapa? 1 ngantuk, 2 lupa. Nah, biasanya manusia seperti itu. Hanya duduk 2 jam, makan 2 suapan, mendengarkan 2 kalimat, atau hanya mengantarkan jalan, derek ke bahasa Jawanya, walau dengan khotwatain, 2 langkah. Ya, itu akan diberikan pahala oleh Allah. Apa pahalanya? Allahu ta'ala jannatain. Akan diberikan 2 surga. Masya Allah. Kullu jannatin mislud dunya marrotain. Setiap surga luasnya adalah 2 kali luas dunia. Hanya dengan duduk 2 jam, atau makan 2 suapan, atau mendengarkan 2 kata, atau dengan berjalan bersama hanya 2 langkah, itu Allah sudah memberikan 2 surga, di mana masing-masing surga luasnya 2 kali dunia. Maka dalam Nasuihul Ibad ada termaktub hadis, Nabi memerintahkan kepada kita, alaikum bimujalasatil ulama, kalian semua, kita semua duduklah atau dekatlah dengan para ulama. Tapi kira-kira sebelum saya lanjut, kalau ngaji begitu ibu-ibu biasanya doanya gimana? Coba bareng-bareng, bismika. Bismika. Allahumma ahya. Allahumma barik lana. Wa bismika ambut ya. Makanya kita ngantuk. Iya, doanya betul. apa? Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jadi salah satu keuntungan dekat dengan ulama itu akan diberikan nggak main-main loh Bu, surga. Betul. Ya. Tapi kenapa walaupun pahalanya surga, tapi kadang-kadang orang males, apalagi di akhir zaman banyak orang yang menyepelekan. Karena apa? Ngaji itu kira-kira ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti ada pahalanya atau tidak? Betul, ada. Pasti orang ada. tidak tertarik. Kenapa? Karena pahala itu tidak kasat mata. Betul. Seandainya setiap berangkat ngaji itu dapat 500.000. Wow. Nah, pasti 1 hari 1 malam, seminggu, sebulan, bahkan seumur hidup nggak bekerja, tapi hanya cari tempat-tempat ngaji, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sekali. Karena dapatnya 500.000. Tapi kalau kita belajar dan kita menyadari sebetulnya pahala itu justru lebih penting dan lebih luar biasa dibandingkan uang 500.000. Hanya saja kita tidak melihat. Kalau melihat, apalagi seandainya sholat, sekali sholat jamaah 1 rokaatnya 300.000. Aduh, kalau sholat itu setiap rokaat 300.000, saya yakin nggak Ramadan pun kita pengennya terawih, Bu. Ya, karena dalam bentuk betul, nggak bisa bangun pun tetap dibangun-bangunin gitu deh. Iya, karena
Tapi Allah itu maha adil. Seandainya pahala itu dalam bentuk uang, tidak ada orang yang mau bekerja. Iya. Karena kalau seandainya ibadah itu balasannya uang, orang daripada bekerja capek, apalagi terkadang dari pagi sampai sore, belum lagi lembur, capek. Tapi kalau ibadah, wudhu, sholat, dapat 500.000, seandainya begitu. Itu pasti orang akan senang sekali. Tapi Allah tidak memberikan pahala dalam bentuk uang. Karena kalau bentuk uang, siapa yang mau nanam padi? Betul. Bagaimana Siapa kita yang mau jualan? makan? Kan Iya, begitu. betul. Maka pahala itu tidak kasat mata, tapi kita akan memanennya besok di akhirat yang lebih-lebih dibandingkan hanya sekedar uang. Betul. Kalau di dunia kita nggak punya uang, kita masih bisa apa Bu? Bekerja. Kerja atau hutang kira-kira? Hutang lagi Bu. Ya, ini. Yang punya hutang saya doakan cepat lunas. Amin ya Allah. Dari aminnya banyak sekali Amin dari ya kita Allah, yang punya ya. hutang. Ya sepertinya punya hutang semuanya ini Ning. Ya kita doakan Ya, nggak bersama-sama. apa-apa. Memang dalam dunia itu kita masih bisa saling membantu, Betul. hutang piutang. Tapi kalau sudah saatnya kita Membayar. dipanggil oleh Allah, kalau sudah sampai di ajalnya dan kita belum punya bekal di akhirat, kita mau utang sama siapa? Makanya kalau orang dahulu bahasa Jawanya rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat melebu neraka. Karena di dunia tersiksa, nelangsanya dunia itu seandainya nggak bisa makan, sakit, mati, udah selesai. Kalau di akhirat nggak ada matinya Bu, nggak ada hitungannya 1, 2, 3, 4 sampai 70 tahun tidak ada. Kalau di dunia yang punya jatah umur 60 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, tahu-tahu 60 tahun. Coba saya tanya di sini kira-kira masih ada yang remaja usianya? Ada. Ada tidak Bu? Sudah kira-kira Iya. sudah balik apa belum di sini ya? Seperti Dia kita usia di atas baliknya. balik. Baliknya Iya. sudah expired Iya, ya betul, begini ya. betul. Sudah over Manusia banget. tidak terasa karena hidup kita hanya berjarak antara adzan dan sholat. Sebagaimana manusia lahir diadzani dan ketika meninggal kita di Adzan, sholat. sholatkan. Tidak terasa. Kayaknya baru kemarin ini kita usia remaja belia, tahu-tahu kok sekarang sudah sedikit-dikit boyoknya pegel. Ini lututnya kalau nggak selonjor sakit. Ke Betul yasinan, sekali. ada rutinan yasinan di tempat ibu-ibu. Oh, kalau yasinan cari selah-selah kira-kira bisa selonjor. Iya, yang pojokan, sambil betul. ngantuk. Nanti kalau makanannya datang kletek-kletek baru Langsung melek. melek. Begitulah kita. Hukum Jadi kalau alam itu hukum ya alam. sudah panggilan alam itu ya. Manusiawi. Jadi kalau dibilang nggak terlalu cinta dunia, kita itu bohong. Iya, betul. Kenyataannya seandainya dikatakan ngaji bersama dapat pahala atau datang ke kelurahan akan mendapatkan BLT, pasti semuanya akan lebih milih datang ke kelurahan. Betul apa betul? Betul sekali. Itulah kita. Makanya selama kita masih bisa diberikan nafas, karena uang itu bukan segalanya Bu. Mungkin dengan uang kita bisa membeli jam tangan yang mewah, tapi apakah bisa kita gunakan untuk membeli waktu yang sudah terlewat? Gak bisa. Dengan uang kita bisa beli tempat tidur yang mewah, tapi nggak bisa digunakan untuk beli rasa ngantuk. Ya, dengan uang bisa beli makanan yang mahal, tapi tidak bisa digunakan untuk membeli nafsu makan. Iya. Jadi uang itu bukan segalanya. Maka kalau saya biasanya kalau pas pengajian tanya, kalau seandainya ibu nanti malam dapat uang 1 miliar, kira-kira seneng atau tidak? Seneng. Mau atau tidak? Mau. Tapi masalahnya ada pertanyaan selanjutnya. Iya. Dapat uang 1 miliar tapi besok pagi nggak bisa bangun. Mau atau tidak? Oh, berarti ternyata uang bukan segalanya. Selama kita masih diberikan nafas oleh Allah, jangan lupa kita gunakan untuk mencari bekal di akhirat. Insya Allah. Karena apa? Tanpa bekal di akhirat kita akan sengsara. Sengsara kalau di neraka kira-kira disiksa atau enggak? Disiksa. Disiksa, pasti itu. Naudzubillah. Ya, jadi ternyata kalau dekat dengan ulama itu kita banyak untungnya. Iya. Karena kita akan dicintai oleh Sang Maha Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul sekali itu tadi Bu. Ternyata dekat dengan ulama itu Masya Allah pahalanya kita, hadiahnya kita 2 surga. Nggih? Iya, Ya, betul Tuni? sekali. Masya Allah. Baik, pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Demikian tadi sesi yang kedua telah kita lalui bersama di Mutiara Ramadan dengan tema Lentera Akhir Zaman. Tetap di sini jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Mutiara Ramadan, Ramadan, berkah.
Pemirsa Tebang TV dimanapun berada yang dirahmati Allah, kembali lagi masih bersama saya dan juga Ning Difla di program kesayangan kita bersama Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Ya, tadi di sesi yang kedua kita sudah mendengarkan yang disampaikan Ning Difla terkait dengan orang yang beruntung tadi ya. Orang yang beruntung, nah yang celaka kan belum nih. Nah sekarang seperti apa orang yang celaka itu? Monggo Ning Difla bisa dilanjutkan kembali. Ya, baik, terima kasih. Tadi kita sudah membahas tentang keuntungan kita kalau dekat dengan ulama. Walaupun sebenarnya tidak hanya sampai berhenti di situ saja ya. Iya. Karena dekat dengan ulama itu banyak sekali keuntungannya. Tapi kalau kita lanjutkan lagi, orang yang celaka tadi di awal sudah dibahas sedikit bahwa orang yang celaka itu orang yang tidak mau percaya, tidak mau dekat, atau bahkan membenci ulama itu orang yang celaka. Kalau kita mau kritis berpikir, kita pasti nggak pasrah gitu aja. Pasti kita bertanya, celakanya itu seperti apa toh sebenarnya? Kan begitu. Menakutkan tidak sih? Gitu. Iya, betul sekali. Iya. Maka Nabi Muhammad berkata seperti ini, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang masanya di mana umatku itu akan lari atau menjauh dari ulama atau ahli-ahli fikih. Jadi kita jangan heran, walaupun dekat dengan ulama itu keuntungannya banyak, tapi kenapa sih kok di akhir zaman ini banyak sekali yang tidak mau percaya dengan ulama? Bahkan kadang-kadang ada yang bilang begini, alah, oh sama-sama manusia aja kok, seperti itu. Jadi ternyata hal seperti itu sudah lebih dulu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa akan datang zamannya di mana orang akan menjauh atau bahkan tidak mau dekat sama sekali dengan ulama atau ahli fikih. Fayabetalihimullahu ta'ala bisalasi baliyatin, maka Allah akan memberikan dengan 3 ujian. Apa ujian tersebut? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat atau mengambil barokah dari setiap usahanya. Usaha apapun, usaha cari rizki mungkin seperti kelihatannya kaya, hartanya banyak, tapi ternyata tidak berkah. Makanya walaupun kaya, tapi rasanya di hati itu tidak nyaman. Atau mungkin keluarganya tidak harmonis, atau mungkin ada rasa gelisah, seperti itu. Itu di dunianya, di akhiratnya bagaimana? Harta yang tidak berkah itu tentunya akan menyiksa kita di akhirat. Nah, kan sayang sekali ya, kita udah cari cari rizki, berusaha gimana caranya harta kita tumpuk, ternyata harta yang kita tumpuk yang menghabiskan waktu dan tenaga kita, ternyata itu hanya akan menjadi perkara yang menyiksa diri kita. Kira-kira rugi atau tidak, Bu? Rugi sekali. Itulah harta yang tidak berkah. Berkah itu bukan perkara banyak atau sedikitnya. Banyak berkah bisa, sedikit berkah bisa juga. Harta yang berkah itu yang seperti apa? Punya harta, tapi kita juga enteng menggunakan badan kita atau harta kita digunakan untuk ibadah. Itu namanya harta yang berkah. Makanya saya sering bilang, sedekah itu bukan perkara kayanya harta, tapi perkara kayanya hati. Mau sebanyak apapun harta kita, kalau kita miskin hati, pasti kita akan berat hati sedekah. Makanya kalau kita tanya di tas ada uang 100.000 sama 50.000 yang dimasukkan kotak infak yang berapa, Bu? Ya. Kalau ibu-ibu 100.000. Oh 100.000, kadang ada yang betul. Katanya 2.000 karena minta kembalian, bahasa Jawanya jaluk susu gitu ya. Makanya kalau ada kerdus lewat kok berhentinya lama sekali, bukan karena yang dimasukkan banyak, tapi nyari kembalian. Karena memang apa, sedekah itu berat. Kenapa berat? Karena pahalanya adalah surga. Surga itu seringkali dibungkus oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Sedekah, puasa, ngaji, itu tidak menyenangkan. Tapi jangan terkecoh oleh bungkus. Ibu pernah ziarah ke wali? Kadang-kadang ketika kita berjalan bersama-sama ziarah ke wali,
Ada ibu-ibu yang nenteng tas, ada tulisannya Matahari atau apa gitu ya, merek-merek yang ternama, merek pakaian atau sepatu ternama. Belum tentu isinya sepatu atau pakaian, Bu. Bisa jadi isinya arem-arem sama tahu asin. Maka jangan terkecoh oleh bungkus. Begitu juga dengan surga. Dibungkus oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi isinya adalah surga. Kenikmatan yang tidak bisa dinilai oleh sehebat apapun nikmat dunia. Nah, makanya ngeri sekali kalau kita lari dari ulama, bahkan usaha kita pun ternyata menjadi usaha yang tidak berkah. Siapa yang mengangkat berkahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu. Celakanya orang yang tidak mau dekat dengan ulama. Yang kedua adalah yusalitullahu ta'ala bisultanan dzaliman. Allah akan memberikan bagi orang-orang tersebut penguasa yang zalim. Makanya dalam sebuah negara kalau rakyatnya sudah tidak mau lagi dekat dengan ulama, negara tersebut akan diberikan penguasa yang zalim, yang tidak amanah. Padahal kalau penguasanya zalim, negaranya pasti sengsara. Kalau negaranya sengsara, berarti masyarakatnya juga sengsara, enggak sejahtera. Nah, itu dua perkara yang kira-kira mencelakai diri kita. Karena kita jauh dengan ulama. Yang ketiga apa? Wasaniyatu. Nah, ini yang ketiga ini sangat ngeri, Bu. Kalau kita tidak mau dekat dengan ulama, wasalisatu yang ketiga, ujian untuk kita adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kita akan meninggalkan dunia tanpa iman. Kalau meninggal dunia tanpa iman berarti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Karena kita akan menjadi husnul khotimah itu karena adanya iman di dalam hati. Kalau kita meninggalnya tidak bawa iman berarti su'ul khotimah. Pertanyaannya, kalau su'ul khotimah itu berarti letaknya surga atau neraka? Neraka. Kalau su'ul khotimah, kafir tanpa iman, berarti di nerakanya kira-kira sebentar atau selamanya? Walahum azabu muqim, selamanya. Na'udzubillah. Ternyata semengerikan itu kalau kita tidak mau dekat dengan ulama. Tapi kenyataannya zaman sekarang tetap aja banyak sekali orang yang tidak mau dekat dengan ulama. Bahkan kalau ada bahasa bisaroh, zaman sekarang itu banyak yang mengatakan jual agama. Mungkin kalau kita di dusun, di desa mungkin jarang mendengar. Tapi saya sebagai netizen melihat sosial media, banyak sekali ribuan komentar yang mengatakan jual agama. Saya heran. Kalau orang mengajarkan ilmu dunia, dia mendapatkan jaminan gaji yang layak. Bahkan bisa demo naik gaji, dianggap biasa. Tapi kalau memberikan ilmunya, ilmu akhirat, kenapa tidak dianggap layak untuk dihargai? Itu pertanyaannya. Saking-sakingnya orang zaman sekarang itu tidak mau menghargai ulama. Padahal orang yang mengajarkan ilmu dunia dan orang yang mengajarkan ilmu agama, dua-duanya sama-sama hidup. Dua-duanya sama-sama butuh makan. Dua-duanya sama-sama punya keluarga yang harus dinafkahi. Kenapa kita sekedar menghargai ulama supaya beliau bisa terus melanjutkan hidupnya, bisa menafkahi dengan layak, dan agar beliau bisa terus memberikan cahaya kepada kita, kenapa dianggap tidak layak untuk dihargai? Nah, itulah orang zaman sekarang. Maka banyak sekali yang merasa enggak kok, enggak benci sama ulama, tapi kenyataannya tidak mau menghargai. Walaupun dikatakan, iya betul sama-sama manusia, betul sekali, sama-sama makan nasi, sama-sama makan buntil mungkin ya. Tapi apa bedanya? Ya jelas beda. Kita, orang biasa seperti kita dibandingkan ulama, itu beda. Karena apa? Derajatnya saja sudah beda. Siapa yang mengangkat derajatnya ulama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Baik nih, ya, dan juga pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Itu tadi akhir dari sesi yang ketiga ya Bu ya. Nah, kita akan memasuki sesi yang keempat. Tetap di sini, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat lagi. Tetap di Mutiara Ramadan. Ramadan berkah.
Pemirsa Tebang TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah, masih bersama saya dan juga Ning Difla di program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Ya, setelah kita tadi menyimak di sesi-sesi 1 sampai dengan 3 tentang itu lentera akhir zaman, ya nih ya, tentang ada manusia yang celaka, manusia yang beruntung. Nah, sekarang di sesi yang keempat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Nggih. Nah, kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya kepada narasumber kita yaitu Ning Difla. Tentunya masih seputar tema kita hari ini, lentera akhir zaman. 1 pertanyaan saja, Ibu. Sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Monggo, sinten ingkang badhe tanglet. Nggih, monggo Ibu jumeneng. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arwiyati dari Muslimat Parakan Kauman. Yang akan kami pertanyakan kepada Neng Difla, apa hukumnya orang yang sungkem kepada ulama atau kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali, yang relate sekali dengan manusia-manusia akhir sesuai zaman. Dengan kenyataan yang ada di sekitar Betul kita. sekali. Jadi gimana sih hukumnya gitu kan? Karena kadang ya seperti yang saya bilang tadi, bodo-bodo menungso nih kalau bahasa Jawanya. Sama-sama manusia, ngapain sowan? Ngapain toh sungkem? Kan begitu. Padahal tadi sedikit saya jelaskan sama-sama manusia tapi beda derajatnya. Siapa yang meninggikan derajatnya? Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah yang meninggikan derajatnya. Kemudian karena memang selain ditinggikan derajatnya oleh Allah, karena memang warasatul anbiya, pewarisnya Nabi itu adalah ulama. Jadi kita ini orang biasa kalau dibandingkan dengan ulama, jelas beda dong. Pewarisnya Nabi kok dibandingkan kita. Nah, pertanyaannya, gimana toh hukumnya? Kita sungkem, wong sama-sama manusia. Kenapa kita memuliakan? Kan begitu. Jadi ada sebuah hadis yang menarik yang bisa menjawab pertanyaan ibu tadi, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zaro aliman faka'anna mazaroni." Siapa yang mengunjungi orang alim itu diberikan pahala sama seperti mengunjungi Nabi Muhammad. Masya Allah. Karena apa? Kalau kita mau sowan, bahasa Jawanya sowan, mengunjungi. Sowan langsung kepada Nabi Muhammad di zaman ini kira-kira bisa atau tidak? Tidak bisa karena Nabi sudah lama lebih dahulu meninggalkan kita. Makanya kalau kita mau sowan Nabi, caranya ya ke ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Adalah para ulama. Dan itu diberikan pahala sama seperti kita sowan kepada Nabi. Ya. Kelanjutan dari hadis tadi adalah waman swafaha aliman faka'an nama swafahani. Siapa yang sungkem bersalaman kepada ulama sama seperti bersalaman kepada Nabi Muhammad. Walaupun dalam setiap daerah cara bersalaman kepada orang yang dihormati itu berbeda-beda. Ada yang dengan cara disungkem. Di daerah, di tempat negara tertentu ada salaman itu nggak sungkem tapi langsung cipika-cipiki. Tapi kalau di Indonesia nggak kenal sungkem langsung cipika-cipiki lah. Kok aneh sekali katanya SKSD sok kenal sok dekat gitu. Sama seperti kita hormat kepada bendera, itu setiap negara punya cara hormat yang berbeda. Kalau di tempat kita hormatnya gimana, Bu? Begini. Tapi ada negara yang hormatnya seperti ini. Nah, tergantung. Jadi kita sungkem dan mencium tangan itu bukan berarti kita menyembah. Beda. Kecuali kalau kita sungkem dengan niat dalam hati niat menyembah. Tapi kan nggak mungkin. Sama saja kita menghormati bendera, kalau kita sujud dan niat menyembah bendera, itu tidak bisa, tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau hanya niat untuk menghormati, ya bagus aja. Bahkan Nabi bersabda begini, akrimul ulama, muliakanlah para ulama. Jadi kalau kita memuliakan ulama, itu bukan ulamanya yang butuh, Bu. Tapi kita yang butuh, butuh apanya? Butuh berkahnya, butuh pahalanya, memuliakan ulama. Dan siapa yang memerintah adalah Nabi Muhammad langsung. Akrimul ulama, muliakanlah ulama. Faman akramahum, barang siapa yang memuliakan para ulama,
faqad akramallaha wa rasulah, maka sama saja dia memuliakan Nabi dan Allah. Jadi secara otomatis kalau kita tidak mau memuliakan ulama, berarti kita tidak memuliakan Nabi dan Allah. Na'udzubillah. Terus ayat tadi, hadis tadi masih ada lanjutannya. Siapa yang bersalaman dengan ulama sama seperti bersalaman dengan Nabi. Waman jalasa aliman, siapa yang mau duduk atau dekat bersama-sama dengan ulama, faka'an nama jalasani fid dunya, sama seperti duduk bersama Nabi Muhammad di dunia. Waman jalasani fid dunya, dan barang siapa mau duduk bersama Nabi di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, akan duduk bersama Nabi besok di akhirat. Itulah kira-kira. Jadi kenapa tuh sama-sama manusia kok disalami? Ya karena seperti itu. Bahkan Allah itu menciptakan di aras itu ada sebuah negara, Madinatan maktuban ala babiha. Ada sebuah negara di mana ada sebuah pintu di negara tersebut yang tertulis manzarul ulama faka'an nama zarul anbiya. Barang siapa mengunjungi sowan kepada ulama, sama seperti mengunjungi atau sowan kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi sebegitu mulianya ulama, sebegitu mulianya orang yang alim. Maka kalau kita ingin punya anak yang mulia, kita harus mendidik anak kita menjadi orang yang alim. Terutama ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Tidak mengesampingkan ilmu dunia. Ilmu dunia itu juga penting karena kita hidup di dunia. Bekal dunia pun penting karena kita juga hidup di dunia. Makanya kalau misalkan ibu-ibu berasnya habis misal, terus bilang nih sama suami, Mas atau Pak, berasnya habis. Kalau suami hanya menjawab dengan astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, kira-kira jadi nggak ibu menanak nasi? Nggak jadi. Jadi kita bekal di dunia berarti butuh atau tidak, Bu? Betul. Butuh. Tapi mencari bekal dunia itu hanya selingan ibadah. Karena sejatinya kita hidup untuk ibadah. Sela-sela sholat kita mencari bekal dunia. Oh, kita menanam cabai, panennya cabai. Kadang walaupun menanam cabai hasilnya patek. Maaf ya kalau di Jawa bahasanya patek gitu kan, ada penyakit gitu. Masih tetap alhamdulillah. Untung yang kena penyakit itu cabai. Kalau yang kena penyakitnya itu udah di sini, di hati, tidak ada yang jual obatnya, Bu. Kalau cabai sekiranya tidak bisa diobati, cabut, ganti bibit yang baru. Tapi kalau hati sekiranya ada penyakit, maukah kalau hatinya dicabut diganti hati kambing, Bu? Nggak mau dong. Maka segalanya itu masih alhamdulillah. Selama kita masih diberikan keberkahan nikmat iman dan Islam. Baik ibu-ibu, supaya hari ini kita masih fokus, nggak ngantuk walaupun merem. Ngantuk di majelis ngaji itu tetap pahalanya besar, alhamdulillah. Ya, coba bareng-bareng shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul Kafi Rabbunal kafi, wasadnal kafi, wajadnal kafi, likuli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Jadi kira-kira pertanyaan dari ibu tadi sudah terjawab ya, Bu ya? Kira-kira ibu semuanya bisa memahami? Bisa. Berarti Insya kalau Allah. kita sowan, kita sungkem kepada ulama, hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Bagus Wajib. atau tidak? Bagus. Jadi seperti itu kira-kira jawabannya. Iya, baik nih, Masya Allah, itu tadi ternyata memuliakan ulama itu seperti kita memuliakan Nabi Muhammad dan juga Gusti Allah. Iya, Ning. betul sekali. Luar biasa ya, Bu ya.
Pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, itu tadi sesi yang keempat, sesi tanya jawab. Semoga pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir di sini dan juga jawaban dari Ning Difla tadi semakin memperjelas dan juga menjadi lentera yang menerangi langkah kita di tengah berbagai tantangan akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Karena apa? Karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat lagi. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Pemirsa Temanggung TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, masih bersama saya dan juga Ning Difla di program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Ya baik, kita tadi telah bersama-sama menyimak berbagai sesi yang sebelumnya ya Ning tentang lentera akhir zaman, dan kini kita masuk ke sesi yang kelima, ke sesi yang terakhir di mana kita akan merangkum Ning hikmah dan juga pesan penting tadi yang sudah disampaikan oleh Ning Difla, yang insya Allah akan menjadi lentera kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga ke depannya. Mari kita simak bersama, masih bersama Ning Difla. Monggo Ning. Terima kasih sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita tadi sudah membahas tentang lentera akhir zaman. Tapi masih ingat nggak berarti lentera akhir zaman itu siapa? Para ulama atau orang-orang yang alim. Makanya kita diharuskan untuk mendekati karena keuntungannya sudah kita bahas tadi. Sedangkan kalau kita jauh, celakanya seperti apa sudah kita bahas juga tadi, sampai bahkan bisa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, meninggalnya suul khotimah. Naudzubillah. Jadi seperti itulah pentingnya kita dekat dengan lentera akhir zaman, dekat dengan ulama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, "Ana alimun uhibbu aliman." Aku maha ilmu dan mencintai orang yang berilmu. Maka kalau kita pengen dicintai oleh Allah, jadilah orang yang alim. Tapi terkadang orang pengen jadi orang yang alim, yang bisa mengajarkan ilmu. Oh kok nggak bisa ya? Belum bisa bu, belum punya ilmunya. Maka Nabi menjelaskan seperti ini. Kun aliman. Jadilah orang yang berilmu, yang bisa mengajarkan, bahasa Jawanya mulang ngaji, begitu. Kalau kita belum bisa, au muta'alliman, maka jadilah santri atau murid. Tapi kalau kita mau menjadi santri atau murid yang mungkin di pondok pesantren, di asrama, berhubung kita ini sudah berkaitan dengan faktor usia. Betul. Pasti banyak yang mencari kita, suami, anak. Karena tadi saya tanya, iya di sini usianya kira-kira remaja atau tidak gitu kan ya. Iya, ini ya. Balita, yang penting ya, sehat. Yang penting sehat nggih Bu nggih. Jadi kita sudah tidak mungkin nih kalau mau jadi santri. Oh masih ada kok caranya, ausamian, atau jadilah orang yang mau mendengarkan. Wala takun robian, yang penting kita jangan jadi golongan yang keempat. Jadi orang alim, tidak. Jadi santri, tidak. Mau mendengarkan pun tidak. Bahkan malah membenci. Fatahlika, itulah orang yang celaka, orang yang binasa. Orang kepengen dicintai Allah, tapi kepada orang alim saja tidak mau dekat. Pengen masuk surga, jawabannya satu, mimpi. Ya, karena apa sih yang mau kita andalkan kalau bukan berkahnya ulama, syafaatnya Nabi Muhammad? Apalagi kita mau mengandalkan apa? Pahala kita. Apa sudah yakin kalau pahala kita itu banyak sekali? Kenyataannya tadi saya tanya, malamnya dapat uang 1 miliar, besoknya meninggal. Nggak mau. Karena apa? Takut belum punya bekal. Kenyataannya seperti itu. Berarti dari diri kita semua menyadari, oh ternyata pahala kita ini sepertinya belum mencukupi kalau mau masuk ke surga. Lucunya dari kita, seringkali kita berdoa supaya kita bisa melewati jembatan Asy-Syirat yang kita sering sebut Sirotol Mustaqim. Pengen kita lewati dengan lancar. Padahal
kalau para ulama mengatakan sirotol mustaqim itu bagaikan sehelai rambut yang dibelah menjadi 7. Yang tajamnya mengungkuli. Apa bahasa? Melebihi pedang. Iya. Terus kita pengen lolos melewatinya. Sedangkan jalan menuju surga di dunia, mana tuh jalan menuju surga di dunia adalah jalan-jalan yang kita lewati untuk ibadah. Terutama ngaji, pengajian itu adalah Riyadul Jannah. Taman surganya di dunia itu halaqah dzikir dan tempat-tempat majelis menuntut ilmu. Kita pengen bisa melewati jembatan As-Sirat. Jembatan Siratal Mustaqim pengen kita bisa melewati. Tapi jalan-jalan zaman sekarang sudah aspal, sudah halus. Mau ke tempat pengajian, itu pun kita kadang tidak mau melewati. Bagaimana kita mau lolos melewati Siratal Mustaqim? Leres napa mboten, Bu? Leres. Betul ya? Ya, betul. Nah, jadi pertanyaannya begini, bisakah kita pengen masuk surga? Lolos lewat jembatan. Tapi ketika dibukakan jalan-jalan menuju surga, karena Nabi bersabda, "Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa mau menempuh jalan menuju ilmu, pasti akan dibukakan jalan surga oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Tapi masih saja banyak orang yang nggak mau. Apalagi kalau di tempat ibu ada pengajian selapanan atau tidak? Ada. Tapi kalau waktunya selapanan belum berangkat, tiba-tiba hujan. Kira-kira pengen berangkat atau kepengennya lebih ngeringkel pakai selimut, Bu? Berangkat Pakai ya, Bu ya. selimut. Apalagi kalau udah lihat HP sambil Scroll-scroll. ngeteh anget. Kenapa kok banyak orang kalau misalkan di pengajian yang kira-kira cuacanya bagus, Iya. pasti banyak yang berangkat. Iya. Tapi kalau sudah mulai hujan, apalagi selapanan di dusun-dusun itu kan biasanya ada Iya. tuh selapanan pengajian dusun Iya. gitu. Pasti sedikit yang berangkat, apalagi hujan. Kenapa? Karena hujannya hujan air. Jadi orang males keluar. Pertanyaannya kalau hujannya hujan duit, lari Nomor semua 1. keluar. Tapi kira-kira lari keluar itu lari ke tempat ngaji atau bawa karung, Bu? Oh, bawa karung. Bawa karung. Ya, Bu. Itulah dari kita. Memang kita semua itu masih mencintai uang. Iya. Bahkan katanya begini, orang itu masih dikatakan normal kalau masih tahu dengan nilai mata uang. Betul. Jadi berarti kalau masih seneng uang berarti katanya masih sehat. Iya. Berarti kalau masih seneng uang alhamdulillah atau innalillah, Bu? Ya, Alhamdulillah ya, Iya, alhamdulillah. dengan catatan punya uang tapi tidak lupa sedekah. Apalagi untuk perjuangan fisabilillah, untuk kembali lagi ke pengajian, kembali lagi ke tema kita untuk menuntut ilmu. Itu infaknya yang kalian gunakan, mbuh niku entah itu buat beli bensin, ya, bahan bakar, buat beli saroh mungkin, buat bikin apa ya namanya snack, makanan. Termasuk neraktir ini nanti. Termasuk ya. neraktir itu karena neraktir ibu-ibu habis pengajian ya. Iya. Itu adalah harta yang tidak ada habisnya sampai di akhirat. Ya, amin, Itulah harta kita yang sebenarnya yang tidak ditinggal mati tapi dibawa mati. Jadi kalau dikatakan harta ora dibawa mati, harta tidak dibawa mati, salah. Ada kok harta yang Iya. dibawa mati, tergantung kita mau atau enggak. Mana harta yang dibawa mati? Harta yang disodakohkan, terutama untuk kemaslahatan umat. Nah, sedikit bahasan tentang sodakoh. Iya. Karena terkadang orang begini, yang penting seikhlasnya, sodakoh semampunya Yang penting kan. ikhlas. Betul, yang penting ikhlas, tapi semampunya itu berarti sesuai dengan kemampuan. Jangan gunakan kata seikhlasnya itu menjadi tameng karena kita pelit. Iya. Yang dikeluarkan 2.000 ya. Terus bahasa kita sing penting ikhlas ya. Jadi ikhlas tapi semampunya. Makanya saya nggak bosan-bosan bilang, kalau bebek bertelur bebek, kalau burung apa? Iya. Betul. Emprit. Iya. Tahu emprit apa bahasa Indonesianya? Iya, emprit itu apa, Emprit ya, Bu? Bu ya? Iya, Oh, burung- tetap emprit. burung emprit. Oh, Iya, burung betul. emprit Iya, gitu ya. iya. Oh, bebek bertelur bebek, emprit bertelur emprit. Iya. Kalau bebek bertelur emprit nggak kerasa, tapi emprit dipaksa bertelur bebek, sobek, Bu. Iya.
Ya. betul. Jadi sesuai dengan kemampuan, tapi jangan digunakan sesuai kemampuan. Ikhlas itu karena kita mau ngirit, kita sendiri yang tahu. Jadi mulai sekarang karena penting lagi sodakoh, apalagi sodakoh untuk majelis-majelis ilmu itu sangat-sangat penting. Insya Allah sodakoh dan ilmu itu akan menuntun kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin, ya Allah. Ya. Masya Allah sekali, ternyata kemuliaan atau memuliakan tadi Ulama. seperti, ya, ulama, kemudian bersodakoh ya Ning, ya. Iya. Itu dan yang pasti satu, kita mudah-mudahan tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka ya Bu. Ya amin. Itu yang kita doakan ya Bu ya, termasuk golongan-golongan orang yang beruntung. Amin ya rabbal Beruntung, alamin. amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat Ning, tidak Iya. terasa kita karena asiknya ya tema kita hari ini. Jadi sudah 50 menit kita membersamai pemirsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah. Terima kasih rawuhnya di studio Temanggung TV Ning. Sami-sami. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan tentunya di program-program kajian di Temanggung TV. Ya amin. Ya. Baik pemirsa Temanggung TV yang dirahmati Allah, juga pemirsa yang ada di rumah. Itu tadi sesi yang kelima kita telah lalui bersama. Semoga setiap hikmah yang kita simak bersama dapat menjadi lentera yang menerangi kita. Amin. Menuntun langkah dan juga memperkuat iman kita di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Ya rabbal Amin. alamin. Sebelum kita berpisah seperti biasa, sedikit pantun Ibu. Minta cakapnya ya Bu ya. Air mengalir jernih di sungai. Cakep. Bunga mekar harum mewangi. Cakep. Lentera akhir zaman menjadi pedoman hati Cakep. agar hidup tetap lurus dan suci. Terima kasih saya Nini beserta Ning Difla dan juga seluruh kru Temanggung TV yang hari ini bertugas mohon undur diri. Jangan lupa tetap saksikan terus program-program kajian di Temanggung TV. Dan akhir kalam, mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan atau doa kafaratul majelis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah.